Gadis itu tanpa sengaja memperlihatkan bekas luka di lengannya. Wanita licik itu kemudian menyadari dengan ngeri bahwa kakak perempuan yang dipaksanya bunuh diri masih hidup. Karena kakak perempuannya memiliki bekas luka yang sama di tangannya. Itu adalah luka bakar dari puntung rokok ketika dia masih kecil. Karena kakak perempuannya terlahir dengan tanda lahir merah besar di antara alisnya. Ibu kandungnya tidak menyukainya. Dan ayah kandungnya yang kejam bahkan berharap bisa mencekiknya sampai mati. Untungnya, wanita tua itu masih memiliki sedikit hati nurani. Dia mengirimkannya ke pedesaan untuk dibesarkan. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dan gadis itu tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Namun tanpa diduga, hari ini saat bekerja di hotel, dia ditarik oleh CEO dan dipaksa untuk menjadi penawarnya. Oh, pantas saja aku tidak dapat menemukanmu dimanapun. Jadi kamu kabur ke sini untuk bermalas-malasan. Ya, jangan kira karena kamu putri tertua keluarga Sen. Aku tidak berani menghukummu. Ayo. CEO itu baru menyadari bahwa dia adalah putri tertua keluarga Sen. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan hadiah mewah dan melamar. Tuan Sen sangat gembira ketika mendengar berita itu. Berpikir bahwa CEO itu pasti datang untuk menikahi putri keduanya. Karena putri sulungnya sangat jelek sehingga bahkan anjing pun akan jijik melihatnya. Namun, yang tidak pernah dia duga, setelah pengobatan, melawan racun dengan racun, kemarin, tanda lahir di wajah gadis itu menghilang secara ajaib. Tetapi gadis itu sudah terbiasa dengan kehidupan dengan tanda lahir. Jadi, dia menggambar tanda lahir yang lama di tempat yang sama. Namun, ketika gadis itu datang ke ruang tamu, dia diremehkan oleh adik perempuannya yang licik. Jangan keluar jika kamu jelek. Kamu akan menakuti tamu pentingku. Mengatakan itu, dia menyuruh pengawal menyeret gadis itu ke atas. Dia tidak tahu apa yang akan dia lewatkan. Tuan Muda Nanggong, ku dengar kau datang ke sini untuk melamar. Betul. Siapa Nona Sen? Oh, kami hanya memiliki satu putri sulung di keluarga Sen, yaitu putriku, Sen Mengjia. Ya, tentu saja, saya dan istri saya hanya memiliki Jia-Jia sebagai putri kami. Tetapi CEO itu masih sedikit waspada. Dia mengeluarkan selendang yang ditinggalkan gadis itu tadi malam. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, ibu yang materialistis itu mulai memuji shawl ini. Mengatakan itu terlihat sangat mahal. Pasti dibuat khusus dari beberapa merek mewah. CEO itu mau tidak mau mulai curiga. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali shawl ini? Untungnya, wanita licik itu ingat bahwa ini adalah selendang yang biasanya diikatkan kakak perempuannya di rambutnya. Jadi dia segera merebutnya. Tuan Muda Nanggong, selendang ini milikku. Terima kasih sudah mengembalikannya padaku. Tak disangka, wanita yang dicari Nanggong Ye ternyata adalah Sen Xiao Qiu. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Sen Xiao Qiu, kau ditakdirkan untuk hidup susah. Kau sama sekali tidak pantas menikah dengan keluarga kaya. Tepat ketika CEO itu sangat gembira, berpikir bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. Tiba-tiba dia mendengar suara vas pecah di lantai atas. Gadis itu telah menghancurkan kepala pengawal itu. Mendengar keributan itu, CEO ingin naik ke atas untuk melihat situasinya. Wanita licik itu buru-buru membawakan buah, mencoba menghentikannya. Tetapi pada saat ini, seorang pengawal datang untuk melapor. Putri sulung telah melompat dari gedung. Sen Chuan, bukankah kamu bilang kamu hanya punya satu anak perempuan? Lalu siapa nona muda yang melompat dari gedung itu? Tuan Muda Nanggong, sebenarnya aku, Tuan Muda Nanggong, kami hanya punya satu putri sulung di keluarga kami, yaitu putriku, Sen Mengjia. Kami tidak berani membohongi Anda, itu tidak bisa membohongi Anda. Tapi pengawalmu bilang putri sulungmu bunuh diri. Ah, ya, pengawalku memang bilang putri sulungku bunuh diri. Kalian mempermainkanku. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin kami berani memprovokasimu? Pengawal tadi bilang putri sulungku bukan manusia, tapi anjing peliharaan. Anjing peliharaan itu dipanggil Nona Muda. Ya, ya, anjing itu sangat nakal. Nyonya takut mengganggu Anda. Jadi dia memintaku untuk mengawasinya di lantai 2. Tak disangka dia malah melompat dari gedung. Begitulah ceritanya. Aku masih ada urusan di perusahaan. Lain kali aku akan berkunjung lagi. Jalan pelan-pelan. Baiklah. Silakan urus urusanmu dulu. Ayah, ibu, apa Nanggong Ye mencurigaiku? Dia tidak akan menyelidiki Sen Xiao Qiu, kan? Aduh, Jia-Jia, jangan takut. Setelah kita menemukan Sen Xiao Qiu, segera kirim dia ke luar negeri. Tidak akan membiarkannya melihat Nanggong Ye lagi. Kemarilah. Cari beberapa orang, cepat cari di sekitar kompleks. Pastikan untuk menangkap Sen Xiao Qiu dan bawa dia kembali padaku. Baik. Pak CEO, kurasa ada yang tidak beres dengan keluarga Sen. Lihat, pengawalnya sampai ketakutan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Benar. Kirim seseorang untuk menyelidiki berapa banyak anak perempuan yang dimiliki Sen Chuan. Anda curiga? Sen Chuan punya anak perempuan lain selain Sen Mengjia. Ya, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau begitu Sen Chuan, jika dia punya anak perempuan lain, kenapa dia membohongimu? Kalau aku adalah Sen Chuan, putriku bisa menikah dengan orang hebat sepertimu.
Itu akan menjadi kehormatan bagi seluruh keluargaku. Jadi, aku menyuruhmu untuk menyelidiki. Ada apa? Pak CEO, aku menabrak seseorang. Wanita tadi malam adalah dia. Pak CEO, Anda yakin dia wanita yang sama dengan tadi malam? Aku juga tidak yakin, karena aku sangat ingin menemukan wanita itu, sehingga sekarang setiap wanita yang kulihat terasa mirip. Pak CEO, Anda juga jangan terburu-buru, kita tunggu dia bangun. Lalu kita tanyakan dengan benar. Tuan Sen tidak ditemukan. Bagaimana mungkin dia tidak ditemukan? Dia tidak membawa ponsel, tidak membawa dompet. Seberapa jauh dia bisa lari? Benar-benar sekelompok orang tidak berguna. Dia tidak akan kembali ke desa, kan? Kalau begitu, kamu segera pergi ke desa dengan mobil dan cari dia. Apapun yang terjadi, kamu harus menemukannya dan membawanya kembali padaku. Baik, cepat. Di mana ini? Kenapa aku berbaring di sini? Nona, kau sudah bangun. Jangan bergerak. Aku akan cari dokter. Dokter, kepalaku sakit sekali. Kau memanggilku apa? Dokter, bukankah kamu dokter? Kau tidak mengenaliku, tidak? Jika kau bukan dokter, lalu apa yang kau lakukan di sini? Bahkan aku, Nan Gong Ye, tidak kau kenali. Dasar wanita bodoh, lukamu disebabkan olehku. Pantas saja aku di sini. Ternyata karenamu, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, aku akan panggil polisi. Dokter, cepat kemari dan lihat. Wanita ini sangat kuat. Mungkin dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Baik. Benar-benar wanita biadab. Semuanya karena kamu yang menabrakku sampai seperti ini. Dan kamu masih berani memarahiku. Bagaimana cara menghubungi keluargamu? Keluarga. Keluargaku siapa? Lalu aku siapa? Dokter, apa dia hilang ingatan? Kemungkinan besar, segera sembuhkan dia, Tuan Muda Nangong. Untuk amnesia, metode pengobatan kami saat ini sangat terbatas. Hanya bisa dilihat apakah dia bisa pulih sendiri nanti. Sebelum dia memulihkan ingatannya, apa aku harus merawatnya? Halo, Pak CEO. Kami sudah menemukannya. Sen Chuan memang punya 2 anak perempuan. Selain Sen Mengjia, yang lainnya bernama Sen Xiao Qiyu. Dugaanku benar. Sen Chuan membohongiku. Orang yang kucari pasti Sen Xiao Qiyu. Benar. Sen Xiao Qiyu sebelumnya bekerja sebagai pelayan di Hotel Emperor. Sepenuhnya cocok dengan informasi yang Anda berikan. Di mana dia aku ingin bertemu dengannya sekarang. Itu Pak CEO. Sen Xiao Qiyu dia. Dia menghilang. Dia orang yang hidup. Bagaimana mungkin dia menghilang? Apa Sen Chuan menyembunyikannya? Beritahu Sen Chuan, jika dia tidak menyerahkannya dalam 3 hari, aku akan membuat keluarga Sen bangkrut seketika. Apa yang kamu lakukan, Om? Dokter bilang aku sudah boleh keluar dari rumah sakit. Ayo kita pergi. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh aku. Apakah tubuhmu berlapis emas? Kalau bukan karena aku pusing, aku tidak akan menyentuhmu. Gadis kecil ini lebih pemarah daripada aku. Tidak bisa. Aku harus segera menemukan keluarganya. Mengirimkannya pergi. Bagaimana ini? Nan Gongye tidak tahu betapa jeleknya Xiao Qiyu. Masih mengira kita menyembunyikannya. Memerintahkan kita untuk menyerahkan Xiao Qiyu dalam 3 hari. Kenapa panik 3 hari? Masih khawatir tidak bisa menemukan Xiao Qiyu. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukannya? Tidak mungkin. Dia tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Kemana dia bisa lari? Nenek. Aye. Dia adalah putri sulung keluarga Sen yang bermain air denganmu di kolam air panas hari itu. Dia sangat cantik. Nenek, dia bukan. Om, apa arti? Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil jangan menyela. Aye, karena dia bukan putri sulung keluarga Sen. Kenapa kamu membawanya kembali ke sini? Baru 2 hari. Dan kamu sudah berubah pikiran. Kenapa aku tidak pernah melihatmu semudah ini berubah pikiran sebelumnya? Nenek, bukan seperti yang kau pikirkan. Pokoknya masalah ini panjang ceritanya. Kalau begitu ceritakan secara singkat. Kamu bilang kamu membawa pulang gadis orang lain. Apakah orang tuanya setuju? Dia amnesia. Dia tidak ingat apapun. Dan akulah penyebab amnesianya. Jadi aku hanya bisa membawanya kembali dulu. Ini benar-benar dosa. Lihat dirimu. Kamu sudah memprovokasi 2 wanita sekaligus. Bagaimana kamu bisa mengatasinya, Nenek?
Aku dan dia tidak punya hubungan seperti itu, dan setelah aku menemukan orang tuanya, aku akan segera mengirimnya pergi. Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukan orang tuanya? Aduh, sudahlah, kamu tidak perlu khawatir lagi. Keluarga kita kaya. Menghidupi dia seumur hidup tidak masalah. Gadis kecil, siapa namamu? Kalau begitu, namamu Jiang Wan. Pakai nama keluargaku. Lihat, betapa menggemaskannya Wan Wan. Andai saja kau cucu perempuanku. Nenek, aku sudah menemukan keberadaan putri sulung keluarga Sen. Belahan jiwaku hanya Sen Xiao Qiu. Om, hari ini kamu berpakaian sangat tampan. Jika putri sulung keluarga Sen melihatmu, dia pasti akan tergila-gila padamu. Om, aku datang untuk memanggilmu makan. Om, kenapa kamu tidak memakai dasi? Om, kamu wangi sekali. Apa kamu memakai parfum? Tidak tahu malu. Hati-hati nanti tidak ada yang mau menikahimu. Tuan muda, orang-orang dari keluarga Sen datang. Cepat suruh mereka masuk. Apakah keluarga Sen mengirim Sen Xiao Qiu ke sini? Aku memberi mereka waktu 3 hari untuk menyerahkan Xiao Qiu. Hari ini mereka pasti sudah membawanya. Aku ingin tahu seberapa baik Sen Xiao Qiu ini. Yang membuatmu tergila-gila seperti ini. Kenapa hanya ada kalian bertiga di mana Xiao Qiu? Aduh, Tuan Muda Nanggong, kami sudah mengirim semua orang untuk mencari Xiao Qiu, tetapi tidak menemukannya. Aduh, Tuan Muda Nanggong, kami sudah mengirim semua orang untuk mencari Xiao Qiu, tetapi tidak menemukannya. Sungguh, bukan kami yang menyembunyikan Xiao Qiu. Dia kabur sendiri. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi? Tuan Muda Nanggong, apa yang dikatakan suamiku semuanya benar. Aku akui sebelumnya kami telah membohongimu, tapi kami punya alasan yang sulit untuk diungkapkan. Baiklah, kalau begitu ceritakan apa alasanmu. Jika kalian tidak bisa memberikan alasan yang memuaskan untuk meyakinkanku, aku akan membuat keluarga Sen bangkrut seketika. Tuan Muda Nanggong, karena sebelumnya Anda belum pernah melihat wajah Xiao Qiu dengan jelas, jadi Anda berfantasi tentangnya. Sebenarnya, dia sangat jelek. Sedemikian rupa sehingga kami tidak pernah mengungkapkan identitasnya ke publik. Kalau tidak, dengan kesempatan bagus seperti ini untuk berpegangan pada keluarga Nanggong, bagaimana mungkin kami menolaknya? Tuan Muda Nanggong, apa yang ibuku katakan semuanya benar. Kakak perempuanku memiliki tanda lahir yang sangat besar di wajahnya, sangat menakutkan, dan dia dibesarkan di pedesaan sejak kecil, sangat bodoh. Kali ini dia kabur dari rumah. Mungkin dia sudah mati di luar sana. Tidak mungkin. Kalian pasti berbohong padaku. Om, jangan marah. Minumlah air. Ceroboh. Biar pelayan yang melakukannya. Om, aku tidak sakit. Wanita ini tampak seperti Sen Xiao Qiu. Tidak, dia tidak punya tanda lahir jelek di wajahnya. Dia bukan Sen Xiao Qiu. Tuan Muda Nanggong, Ituk Xiao Qiu kami sebenarnya tidak secantik putri bungsu kami. Jia-jia, sekarang kami benar-benar tidak dapat menemukan Xiao Qiu. Bahkan jika kami menemukannya, Anda tidak akan menyukainya. Bagaimana kalau menikahi putri bungsu kami? Jia-jia, dengan Anda, putri bungsumu bahkan tidak secantik Wan Wan. Wan Wan, apakah Anda sedang membicarakan wanita ini? Ya, cucuku. Bahkan jika dia secara acak mengambil seorang wanita dari jalan, dia akan lebih cantik dari putri bungsumu. Diambil. Namamu Wan Wan, Bibi. Apakah Anda mengenalku? Suara wanita ini sangat mirip dengan Xiao Qiu. Tapi dia jauh lebih cantik daripada Xiao Qiu. Sen Chuan. Aku tidak peduli seberapa jelek Sen Xiao Qiu. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Aku memberimu waktu 1 bulan lagi. Hidup atau mati. Kamu harus membawanya padaku. Jika 1 bulan kemudian kamu belum juga menemukan Xiao Qiu, keluarga Sen kalian akan menghilang dari Nanguo. Baik. Karena kamu tidak membenci Xiao Qiu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Pasti. Aye. Karena Sen Xiao Qiu itu hidup atau mati tidak jelas. Aku rasa, kamu lebih baik mengembangkan perasaan dengan Wan Wan. Kamu tidak bisa bergantung pada satu pohon saja. Zhou Hao, apakah ada kabar tentang keluarga Wan Wan? Kantor polisi mengatakan tidak ada laporan orang hilang dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah Jiang Wan yatim piatu? Terus selidiki. Nenek, aku merasa tidak enak tinggal di sini dan mengganggu kalian. Lebih baik aku pindah dulu. Bagus, kamu pindah. Kalau begitu aku juga akan pindah bersamamu. Aku tidak seperti orang tertentu. Berdarah dingin. Nenek, aku tidak bilang mau mengusirnya. Aku hanya menelepon untuk bertanya. Itu lebih baik. Wan Wan kita sangat penurut dan pengertian. Aku tidak mengizinkanmu mengganggunya.
Dokter Zhang, apa kanker stadium akhir? Om ternyata mengidap kanker stadium akhir. Ya Tuhan, kenapa nasibnya begitu menyedihkan? Dokter Zhang, apa Anda yakin ini kanker stadium akhir? Yakin. Bagaimana kalau memberitahu nenekmu? Kami memperkirakan dia hanya punya waktu paling lama 6 bulan. Tidak perlu. Tolong rahasiakan ini darinya. Siapa? Nenek menyuruhku membawakanmu makanan. Bukankah Om mengidap kanker stadium akhir? Kenapa nafsu makanmu masih bagus? Sudah puas melihatnya, kenapa terus menatapku? Oh, nenek menyuruhku mengawasimu makan. Takut kamu membuang-buang makanan. Di dunia ini, hanya nenek yang paling peduli padaku. Sayangnya nenek mengidap kanker stadium akhir dan tidak akan hidup lama lagi. Om pasti memikirkan bahwa dia tidak akan hidup lama lagi. Itu sebabnya dia sangat sedih. Kenapa kamu menangis? Aku tidak memarahimu. Om, aku akui sebelumnya aku agak membencimu. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membencimu lagi. Aku akan menemanimu dengan baik di sisa waktumu. Kau sakit. Pak CEO. Mana orangnya? Maaf, aku salah ruangan. Berhenti. Aku punya urusan denganmu. Zhou Hao, ya. Bagaimana penyelidikan yang kuminta? Oh, itu lihat ini. Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa semua panti asuhan di kota ini. Tidak ada informasi tentang Jiang Wan, dan yang paling aneh adalah, Jiang Wan telah kehilangan kontak dengan keluarganya selama seminggu. Kan, keluarganya tidak ada yang melapor ke polisi untuk mencarinya. Aku merasa identitasnya sangat aneh. Sebenarnya, siapa dia? Mungkinkah dia mata-mata bisnis yang dikirim oleh pesaing? Lihat IQ-nya. Apa dia terlihat seperti mata-mata? Pak CEO, menurutku dia terlihat cukup pintar. Pak CEO, kenapa ada banyak air? Ini air di otaknya. Baiklah, lanjutkan penyelidikanmu. Baik. Belakangan ini, tubuhku semakin memburuk. Kurasa begitu. Waktuku tidak banyak lagi. Aye masih melajang. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa melihatnya menikah sebelum aku mati. Nyonya, bukankah Tuan Muda sudah menyukai putri sulung keluarga Sen, tapi putri sulung keluarga Sen hilang? Siapa yang tahu apakah dia masih bisa ditemukan? Menurutku, Wan Wan anak yang baik. Ya, Wan Wan sangat penurut dan pengertian. Aku juga sangat menyukainya. Bagaimana kalau aku membuat mereka berdua beras sudah menjadi nasi? Aye adalah pria yang bertanggung jawab. Dia pasti akan bertanggung jawab atas Wan Wan di masa depan. Nyonya, jika Anda melakukan ini, saya khawatir Tuan Muda akan marah. Aku sudah sekarat. Apa peduliku apakah dia marah atau tidak? Lagi pula, Wan Wan begitu baik. Aye pasti akan menyukainya. Cucuku, aku memahaminya. Benar juga, cepat pergi. Ambil Nu Erhong yang sudah kusimpan selama 30 tahun. Baik. Nenek, aku pulang. Wan Wan, cepat kemari. Nenek ingin bicara denganmu. Jangan-jangan nenek mau bilang padaku kalau Om kena penyakit parah. Setelah Om mati, villa besar ini hanya akan ditinggali olehku dan nenek. Wan Wan, keluarga kita mengalami sedikit masalah. Ini tidak akan lama lagi. Aku khawatir aku dan Aye akan berpisah selamanya. Benar saja, Om akan segera mati. Nenek, jangan khawatir. Aku masih di sini. Ya, masih ada kamu. Wan Wan, nenek punya keinginan kecil. Entah kamu bisa membantuku memenuhinya atau tidak. Selama aku bisa, aku akan membantumu. Nenek ingin kamu bersama Aye. Jika bisa punya anak, itu akan lebih baik. Om adalah pewaris tunggal keluarga Nangong, akan segera meninggalkan dunia ini. Jika dia tidak segera punya anak, garis keturunan keluarga Nangong akan terputus. Wan Wan, apakah ini membuatmu kesulitan? Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Nenek, kau baik padaku seperti cucu kandungmu sendiri. Aku bersedia membantumu. Aduh. Wan Wan, terima kasih banyak. Aku dan Aye tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nenek. Aye. Malam ini nenek senang. Jadi aku mengeluarkan Nu Erhong yang sudah kusimpan selama 30 tahun. Cobalah. Om sudah kena penyakit parah. Apa masih bisa minum alkohol? Jangan-jangan minum segelas langsung mati. Bagaimana dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Nanggong nanti? Baik. Om, biar aku yang minum untukmu.
Wan Wan benar-benar hebat. Aye, kamu juga minum segelas. Apakah tidak apa-apa jika Om minum seperti itu? Beraninya kau meragukanku. Wan Wan, malam ini kamu tidur di kamar Aye. Agar mudah merawatnya, nenek. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Cepat masuk. Hati-hati. Xiao Qiyu. Kamu Xiao Qiyu. Aku tidak menyangka Om salah mengira aku sebagai wanita lain. Sudahlah. Dia tidak akan hidup lama lagi. Aku tidak akan mempermasalahkannya dengannya. Terakhir kali Xiao Qiyu juga menggigit di tempat ini. Om, apa kamu lelah? Lagi pula, beberapa hari ini sangat melelahkan. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Tubuhku lemah. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Sakit sekali. Bukankah Om kena penyakit parah? Kenapa semalam kamu bertingkah seperti pria normal? Kamu menggumamkan apa? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Meskipun semalam kamu bertingkah seperti pria normal, tapi aku sarankan kamu tetap menjaga kesehatanmu. Lagi pula, kita harus santai, berusaha untuk, meskipun Om mengidap penyakit parah, dia masih berusaha untuk terlihat kuat. Keinginan untuk menang yang terkutuk dari para pria. Semalam aku terlalu banyak minum, jadi aku salah mengira kamu sebagai Shen Xiao Qiyu. Tidak apa-apa, aku juga tidak marah. Kamu benar-benar tidak marah. Lagi pula, aku juga menikmatinya. Tidak tahu malu. Aye, lihat wajahmu yang berseri-seri. Kamu tidur nyenyak tadi malam, kan, nenek? Minuman yang kau berikan padaku tadi malam, apa ada masalah? Kamu sendiri yang tidak bisa menahan diri dan melakukan hal itu pada Wan Wan. Bagaimana bisa menyalahkan minumannya? Oh iya, nanti saat kamu pergi kerja, ajak Wan Wan sekalian. Dia tidak bisa terus menemaniku di rumah. Biarkan dia belajar beberapa keterampilan. Kalau tidak bagaimana dia akan bertahan hidup nanti. Nenek, aku. Permintaan sekecil ini saja kamu tidak bisa setujui. Aku tidak menyuruhmu menikahinya. Baiklah, aku akan membawanya bekerja. Om sudah mau mati, tapi masih saja pergi bekerja setiap hari. Ini mau membunuh siapa? Kenapa kamu melihatku apakah aku cantik? Om, tidak lelahkah kamu bekerja setiap hari? Hidup ini bukan hanya tentang bekerja. Masih banyak hal yang bermakna lainnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari ini kamu jangan pergi kerja. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu pikir aku menganggur? Kalau kamu tidak mau bekerja, turun dari mobil sekarang. Baik, aduh, baiklah. Baiklah, aku setuju, pergi jalan-jalan denganmu, tapi hanya kali ini saja. Tidak ada contoh lain. Aku ingin menemanimu bersantai, bukan aku yang ingin bermain. Jangan membantah lagi. Aku punya kemampuan untuk menilai sendiri. Om, aku mau masuk dan melihat-lihat. Aku akan menjawab telepon dulu. Kamu masuk duluan. Hei, bukankah ini wanita yang dipungut Nan Gongye di jalan? Kenapa dia jalan-jalan sendirian, bahkan tidak ada pengawal di sisinya? Mungkin dia hanya seorang pembantu di rumah mereka. Bu, baju ini bagus. Cocok untuk ayah. Baju ini aku yang lihat duluan. Kembalikan padaku, pembantu kecil. Tahukah kamu berapa harga baju ini? Kamu tidak akan mampu membelinya. Tidak peduli apakah aku mampu membelinya atau tidak. Aku yang melihatnya duluan. Jas ini harganya 38.000 yuan. Siapapun yang membayar duluan, itu miliknya. Aku beli jas ini. Tunggu, cuma 38.000 yuan. Apa yang kamu banggakan? Aduh, sok sekali. Kamu hanya seorang pembantu di rumah keluarga Nangong, dan kamu berani merasa superior. Bagus. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mampu membelinya. Hahaha, tidak punya uang. Kenapa kamu masuk ke toko kami cepat keluar? Tuan, maafkan aku tidak menyangka akan menabrakmu. Om, aku ingin membelikanmu jas, tapi aku tidak punya uang. Tuan, begini ceritanya, wanita ini yang pertama melihatnya, dia adalah anggota toko kami.
Sekarang, apakah dia memenuhi syarat untuk masuk? Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Anda adalah anggota kartu hitam kami. Aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Maaf, jas ini sudah jadi milik wanita ini. Tidak perlu. Kita lihat di toko lain saja. Baik. Tuan Muda Nanggong. Tuan Muda Nanggong. Benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku dan putriku datang ke sini untuk membeli baju. Apa kamu juga di sini untuk membeli baju? Nyonya tahu. Apa Xiao Qiu sudah ditemukan? Suamiku secara pribadi memimpin orang untuk mencarinya. Kita akan segera menemukannya. Oh, wanita ini yang merebut bajuku tadi. Aduh. Wan, aku sudah membayarnya. Aku berniat memberikannya padanya. Aku tidak bermaksud merebutnya darimu. Oh, jadi begitu. Hei, kenapa kamu memukulku? Aku tidak memukulmu. Tadi ada nyamuk di wajahmu. Aku membantumu mengusirnya. Bu. Hah. Aduh. Sudahlah. Anggap saja demi Tuan Muda Nanggong. Jangan menangis lagi. Tuan Muda Nanggong, lihat. Sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang? Boleh. Ayo, pergi. Jia, bajumu sudah disetrika. Ah, kalau kamu berani bilang ke orang tua soal aku merokok, kau mati. Lengan Shen Xiao Qiu juga memiliki bekas luka yang sama persis. Itu adalah luka bakar dari puntung rokok. Mungkinkah dia Shen Xiao Qiu? Bu, aku merasa sedikit tidak enak badan. Kita belum mulai makan. Kenapa kamu merasa tidak enak badan? Bu, aku benar-benar tidak enak badan. Ayo kita pulang. Ada apa hari ini susah payah kita bisa makan bersama Tuan Muda Nanggong? Kesempatan sebaik ini tidak kamu hargai. Maaf, Tuan Muda Nanggong, putriku merasa sedikit tidak enak badan. Aku harus mengantarnya pulang dulu. Bagaimana kalau lain kali aku yang mentraktirmu makan? Baik. Jia, ada apa denganmu hari ini? Bu Jiangwan itu adalah Shen Xiao Qiu. Tidak mungkin. Shen Xiao Qiu punya tanda lahir di wajahnya. Jiang Wan tidak punya apa-apa di wajahnya. Aku tidak tahu bagaimana dengan tanda lahirnya. Tapi aku yakin dia adalah Shen Xiao Qiu. Dia punya bekas luka di lengannya. Persis sama dengan Shen Xiao Qiu. Lupakan wajahnya. Ingat kembali penampilan dan suaranya. Apakah mirip dengan Shen Xiao Qiu? Aku juga belum pernah melihat Shen Xiao Qiu dengan teliti. Dia sangat jelek. Aku tidak bisa makan saat melihatnya. Baiklah. Pokoknya aku merasa Jiang Wan adalah Shen Xiao Qiu. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, kenapa kamu panik? Lihat dia. Kemungkinan besar dia amnesia. Tapi Nanggong Ye memberi kita waktu 1 bulan untuk menyerahkan Shen Xiao Qiu. Kita harus memberitahu Nanggong Ye yang sebenarnya nanti. Kamu lupa dia menamparmu tadi. Sekarang dia punya Nanggong Ye sebagai pendukungnya. Jadi dia menjadi sangat sombong. Jika Nanggong Ye tahu dia adalah Shen Xiao Qiu, dia pasti akan menikahinya. Jika dia menjadi Nyonya Nanggong, orang pertama yang akan dia hadapi adalah kita. Kita sebaiknya pulang dulu. Kita harus merencanakan ini dengan hati-hati. Baik. Jiang Wan. Ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Ya, katakan saja. Setelah keluarga Shen menemukan Shen Xiao Qiu, aku akan segera menikahinya. Saat itu, kamu tidak akan cocok untuk tinggal di rumah ini lagi. Nenek, kalian sudah kembali. Nenek, aku naik ke atas dulu. Aye, ada apa dengan Wan? Kamu membuatnya marah. Aku sudah bicara terus terang dengannya. Setelah aku menikahi Xiao Qiu, dia harus pindah. Aduh, Shen Xiao Qiu itu bahkan belum pernah kamu temui. Keluarganya bilang dia sangat jelek. Wan secantik ini kamu tidak mau. Kamu bersikeras menikahi wanita jelek. Tidak peduli apakah Xiao Qiu jelek atau tidak. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Lalu kamu tidak bertanggung jawab atas Wan. Aku akan memberinya banyak uang. Cukup untuk hidupnya. Ya sudahlah. Karena kamu sudah membuat keputusan. Apapun yang kukatakan tidak ada gunanya. Om, aku pergi. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Semoga kamu bahagia. Aye. Wan meninggalkan catatan untukku. Bilang dia pergi. Apa kamu mengusirnya? Aku tidak mengusirnya. Aku bahkan belum memberinya uang. Aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wan tidak punya uang. Bagaimana dia akan hidup nanti? Ini semua salahmu karena membuatnya marah dan pergi. Nyonya, Tuan Muda, orang-orang dari keluarga Shen datang. Pasti mereka sudah menemukan Xiao Qiu. Cepat suruh mereka masuk. Aku ingin melihat seberapa jelek Shen Xiao Qiu ini. Tuan Muda Nanggong, akhirnya aku menemukan putriku Xiao Qiu. Ini putriku Xiao Qiu. Salam untuk Nyonya. Salam untuk Tuan Muda Nanggong. Aye.
Kamu yakin dia orang yang kamu cari? Saat itu aku juga tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku yakin, orang yang kucari adalah putri sulung keluarga Sen. Xiao Qiyu adalah putri sulung keluarga Sen kami. Ya, kalau begitu pasti dialah orangnya. Lalu, Tuan Muda Nanggong, apa perjanjian pernikahanmu masih berlaku? Kalau kamu mau membatalkan pernikahan, kami tidak keberatan. Lagi pula, dalam kondisi Xiao Qiyu seperti ini, kami tidak berani berharap dia bisa menikah dengan keluarga kaya, karena aku sudah bilang akan menikahinya. Aku tidak akan pernah mengingkarinya. Oh, tidak disangka, Tuan Muda Nanggong begitu menepati janjinya, benar-benar mengagumkan. Tidak tahu Tuan Muda Nanggong berencana mengadakan pernikahan kapan, agar keluarga Sen kami bisa bersiap-siap. Setengah bulan lagi. Wan, kulitmu sangat halus dan lembut. Sayang sekali menjadi pelayan. Bagaimana kalau aku yang menghidupimu? Setiap bulan memberimu 5.000 yuan. Lepaskan aku, atau aku tidak akan bersikap baik padamu. Jangan impulsif. Jiang Wan, apa yang kamu lakukan? Istriku. Orang ini, dia menggoda aku. Dia bilang jadi pelayan terlalu melelahkan. Bersikeras agar aku menghidupinya. Aku jelas tidak bisa menyetujuinya. Kan, dia bahkan mengancamku dengan pisau. Menakut-nakuti siapa dengan pisau. Aku bukan orang yang mudah ditakuti. Berani menggoda suamiku. Apa kau ingin hidup? Hari ini aku akan melepaskanmu. Pergi. Sen Xiao Qiyu, dasar aneh. Aku bukan orang aneh. Aku bukan. Kau memang orang aneh. Ayah dan ibuku menyuruhku untuk tidak bermain denganmu. Sen Xiao Qiyu, kalau bukan karena nenekmu yang melindungimu, aku pasti sudah menghabisimu. Mulai besok, kamu pergi bekerja sebagai pelayan logistik di hotel. Jangan katakan kamu putri keluarga Sen. Keluarga Sen kita tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Ternyata, akulah penyelamat hidup Nanggong Ye. Sen Xiao Qiyu. Bagaimana mungkin Tuan Muda Nanggong menikahi wanita jelek seperti itu? Apakah dia punya fetish untuk keburukan? Hei, kau dengar itu? Wanita ini adalah dermawan Tuan Muda Nanggong. Tuan Muda Nanggong menikahinya untuk membalas budi. Keluarga Sen benar-benar pandai menyembunyikannya. Kalau bukan karena pernikahan dengan keluarga Nanggong kali ini, aku bahkan tidak tahu kalau keluarga Sen punya 2 putri. Putri tertua keluarga Sen sangat jelek. Pantas saja keluarga Sen menyembunyikan identitasnya. Sayang. Setelah ini, kita akan dilindungi oleh keluarga Nanggong. Kita bisa berkuasa di Nangguo. Tak disangka gadis kecil Sen Xiao Qiyu itu masih bisa mendapatkan kasih sayang Tuan Muda Nanggong. Tapi Xiao Qiyu di atas sana palsu. Palsu apa kita bilang itu asli ya asli. Bahkan jika Sen Xiao Qiyu yang asli datang ke sini, dia tidak dapat mengubah fakta ini. Tuan Nanggong Ye, apakah Anda bersedia menikahi Nona Sen Xiao Qiyu, baik miskin maupun kaya, baik sehat maupun sakit? Akan selalu mencintainya dan menghormatinya, sampai akhir hayat. Saya bersedia, Nanggong Ye tidak mau. Sangat menegangkan ada wanita yang datang untuk merebut pengantin pria. Siapa yang berani sekali? Ini adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Nanggong. Kenapa Sen Xiao Qiyu datang ke sini? Jangan-jangan dia sudah memulihkan ingatannya. Sayang. Bagaimana ini kita tidak bisa membiarkan dia merusak pernikahan? Jika dia mengakui Nanggong Ye, kita tidak akan mendapat apa-apa. Jangan panik dulu. Nanggong Ye belum tentu menuruti dia. Jiang Wan. Kamu pergi tanpa pamit, menghilang selama setengah bulan. Sekarang kamu datang untuk merusak pernikahanku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Paman, kamu tidak boleh menikahinya. Aku tidak akan menikahinya. Apakah aku harus menikahimu? Astaga, wanita ini berani mencium Tuan Muda Nanggong. Bukankah Tuan Muda Nanggong selalu dingin terhadap wanita? Lihat, wajah pengantin wanita itu pucat pasi. Paman, dia bukan Sen Xiao Qiyu. Dia palsu. Kau bilang apa? Dia bukan Sen Xiao Qiyu. Benar, dia bukan Sen Xiao Qiyu. Lalu siapa dia? Tuan Muda Nanggong, Anda jangan dengarkan omong kosong Jiang Wan ini. Putri kami sendiri. Masa kami tidak mengenalinya? Orang yang kami nikahkan dengan Anda adalah putri tertua keluarga Sen, Sen Xiao Qiyu. Aye, aku benar-benar Sen Xiao Qiyu. Lalu wanita ini, siapa dia? Kamu tidak perlu peduli siapa aku.
Bagaimanapun kamu bukan Shen Xiao Qiu. Wanita yang ingin dinikahi paman adalah Shen Xiao Qiu, bukan kamu. Berdasarkan apa kamu bilang aku bukan, karena aku bisa mengungkap wajah aslimu. Cepat hentikan dia. Jika Nanggong Ye tahu kita menipunya, keluarga Shen kita akan hancur. Aku takut apa aku kepala keluarga Shen. Aku bilang siapa putriku? Ya dialah putriku. Kamu bilang kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa wanita ini bukan Shen Xiao Qiu. Mana buktinya, paman? Apa keluarga Shen memberitahumu? Putri tertua keluarga Shen, Shen Xiao Qiu, memiliki tanda lahir yang sangat jelek di wajahnya. Betul. Aku punya tanda lahir di wajahku. Apa kau buta dan tidak bisa melihatnya? Jiang Wan, aku rasa kau ingin menikahi Tuan Muda Nangong sampai gila. Tuan Muda Nangong tidak mencintaimu. Penjaga, usir wanita pembuat onar ini. Jika terlambat, aku akan memenggal kepala kalian. Tunggu. Jiang Wan, apa yang kau siramkan ke wajahnya? Wanita ini sangat jahat. Jangan-jangan dia menyiramkan cairan beracun. Selesai sudah. Putri tertua keluarga Shen cacat. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Bagus sekali Jiang Wan. Kau berani sekali. Berani mempermalukan putriku di depan umum. Sepertinya tidak memberimu pelajaran. Kau tidak tahu takut. Kau sama sekali tidak menganggapku ada. Kalian tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Yang baru saja kusiramkan ke wajahnya adalah air pembersih makeup. Putri tertua keluarga Shen sejak lahir memiliki tanda lahir yang jelek di wajahnya. Sementara penipu ini, tanda lahir di wajahnya digambar. Paman, jika kamu tidak percaya kata-kataku, kau bisa melihat apakah tanda lahir di wajahnya masih ada. Penjaga, tangkap Shen Chuan dan penipu yang menyamar sebagai putri tertua keluarga Shen ini. Tuan Muda Nanggong, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Semua ini karena Tuan Muda Nanggong. Putri kami sebenarnya tidak memiliki tanda lahir di wajahnya. Lepaskan, Tuan Muda Nanggong. Begini, saat Xiao Qiu lahir, seorang ahli meramal pernah meramal nasibnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki bencana dalam hidupnya. Dia harus berpura-pura jelek untuk melewati bencana ini. Karena itulah kami membiarkan dia berpura-pura jelek selama ini. Ahli nujum itu juga mengatakan bahwa Xiao Qiu hanya perlu menikah. Maka bencana ini akan secara otomatis terselesaikan. Tuan Muda Nanggong. Semua yang dikatakan istriku adalah benar. Aku awalnya berencana untuk menunggu sampai kalian menikah. Baru akan mengungkapkan yang sebenarnya. Tadi sangka ada orang yang menghasut. Sungguh keterlaluan. Benar. Tuan Muda Nanggong, Paman, mereka berbohong. Jiang Wan, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mungkinkah kamu lebih mengenal Shen Xiao Qiu daripada keluarganya? Aku, Tuan Muda Nanggong. Jiang Wan ini jelas-jelas datang untuk membuat masalah. Cepat usir dia keluar. Kalau tidak, kita akan melewatkan waktu keberuntungan. Itu tidak baik. Penjaga, bawa Jiang Wan turun. Jangan biarkan dia masuk ke aula pernikahan lagi. Paman, aku tidak membohongimu. Percayalah padaku, Nyonya Shen tua telah tiba. Ku dengar hari ini adalah pernikahan cucu perempuanku, Shen Xiao Qiu. Jadi, aku datang tanpa diundang. Bu, kenapa ibu datang ke sini? Bukankah kesehatan ibu sedang buruk? Jadi aku tidak memberitahu ibu. Kapan aku sakit-sakitan? Anak durhaka, kau berani mengutukku. Bu, bukan karena ibu selalu di desa dan tidak mau datang ke kota. Makanya kami tidak memberitahumu. Kan, masih berkelit. Jelas-jelas kalian tidak menganggapku ada. Orang-orang, bawa hadiah pernikahan yang kusiapkan untuk Xiao Qiu ke sini. Aduh, cepat pikirkan caranya. Ibu kamu pasti bisa mengenali kalau itu Xiao Qiu palsu kalau dia naik ke sana. Jangan khawatir. Ibuku tahu ini acara apa. Dia tidak akan membongkar kedok kita. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan benar-benar hancur. Kamu siapa? Kamu bukan Xiao Qiu. Bukankah dikatakan bahwa pengantin wanita hari ini adalah Xiao Qiu di mana Xiao Qiu? Nyonya tua, bukankah dia Shen Xiao Qiu? Tentu saja dia bukan Xiao Qiu. Seperti apa rupa Xiao Qiu? Masa aku tidak bisa mengenalinya? Shen Chuan, siapa yang memberimu keberanian untuk berani membohongiku dengan barang palsu? Sepertinya kau bosan hidup, ya? Penjaga, bawa dia dan istrinya turun. Tuan Muda Nanggong, ibu mertuaku sudah pikun. Kenapa kamu percaya padanya? Lepaskan aku, lepaskan aku. Wah, kupu-kupu yang indah. Wah, bukankah ini kupu-kupu dari lembah dewa? Bagaimana bisa kita melihatnya di sini? Kudengar kupu-kupu peri ini berumur panjang, dan mereka hanya mengakui satu tuan. Dimanapun tuannya berada, mereka semua dapat menemukan tuannya melalui aroma. Xiao Qiu.
Dialah Xiao Qiyu. Nyonya tua, apakah Anda yakin dia adalah putri tertua keluarga Sen? Sen Xiao Qiyu. Aku yakin, yakin. Selama 20 tahun terakhir, keluarga Sen menipuku, menghinaku, menganggapku aib. Sekarang aku punya identitas baru. Aku sama sekali tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Sen lagi. Nyonya tua, aku bukan Sen Xiao Qiyu. Anda salah orang. Xiao Qiyu. Kamulah Xiao Qiyuku. Nyonya tua, namaku Jiang Wan. Baiklah, Jiang Wan, aku salah orang. Asalkan kamu hidup bahagia, itu lebih penting daripada apapun. Nenek, maafkan aku hanya bisa memulai hidup baru setelah meninggalkan keluarga Sen. Jiang Wan, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga Sen jatuh miskin? Nenek sudah tua. Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya sedih? Paman, keluarga Sen menipumu. Kejahatan mereka tak termaafkan. Tapi aku mohon, maafkan keluarga Sen, karena nyonya tua sebelumnya telah berbuat baik padaku. Tuan muda Nanggong, Xiao Qiyu sudah meninggal. Karena aku terlalu sedih, aku salah mengira Wan Wan sebagai Xiao Qiyu. Wan Wan adalah anak yang baik. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Xiao Qiyu sudah meninggal. Benar. Paman, jangan marah lagi. Marah sampai merusak kesehatanmu itu tidak sepadan. Jiang Wan, bagaimana kau tahu Sen Xiao Qiyu yang menikah denganku adalah palsu? Karena akulah Sen Xiao Qiyu yang asli. Penipu Sen Xiao Qiyu itu. Aku pernah mengenalnya sebelumnya. Aku lalai. Aku sama sekali tidak menyangka keluarga Sen akan membohongiku. Tunggu, kamu sudah pulih ingatanmu. Lalu apa namamu sebelumnya? Kenapa aku tidak bisa menemukan informasi tentangmu sama sekali? Aku adalah anak yatim piatu, dibesarkan dengan makan dari berbagai keluarga. Paman, aku tidak ingin membahas masa lalu lagi. Jiang Wan, kemana saja kamu selama setengah bulan ini? Aku mengirim orang untuk mencarimu begitu lama, tapi tidak menemukanmu. Tahukah kamu bahwa nenek marah padaku selama setengah bulan karena ini? Bahkan dia tidak datang ke pernikahanku. Paman, cepat lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Sudahlah, tidak usah bicara lagi. Ikut aku pulang. Jelaskan semuanya ke nenek. Aku ikut kamu pulang. Kalau nenek tidak keberatan, aku akan terus tinggal di sini. Aduh, kau pikir rumahku tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Lalu apa maumu? Aku pulang denganmu. Masa kamu tidak menjamuku makan malam? Setelah makan malam hari sudah gelap. Kau diam. Ikut aku. Nenek. Wan Wan. Kamu sudah kembali. Kamu pergi selama setengah bulan. Tahukah kamu betapa khawatirnya nenek padamu? Nenek, maafkan aku. Aku seharusnya tidak pergi tanpa pamit. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah anak yang baik. Aye. Bukankah hari ini hari pernikahanmu? Kenapa kamu kembali? Pernikahannya sudah selesai. Mana istrimu? Wan Wan sudah kembali. Kedepannya, kamu tinggal di luar dengan istrimu. Nenek, pernikahan paman digagalkan olehku. Wah, Wan Wan hebat sekali. Hal yang tidak bisa dilakukan nenek. Kamu berhasil melakukannya. Nenek, apa kamu benar-benar berniat membiarkan Jiang Wan tinggal di rumah kita? Kenapa? Kamu punya masalah dengan itu? Tidak. Bagaimana aku berani punya masalah? Sen Chuan, ibumu keterlaluan kali ini. Tidak hanya tidak membantu kita, tapi malah hampir mencelakakan kita. Ibuku benar-benar pikun. Untungnya Xiao Qiyu masih mau membela kita. Gadis kecil Xiao Qiyu ini pasti sudah memulihkan ingatannya. Sengaja tidak mengakui kita. Ingin memutuskan hubungan dengan kita. Siapa suruh kamu dulu menyiksanya? Kau berani menyalahkanku bicara seolah-olah kau memperlakukannya dengan baik. Kalau bukan karena dia menempel pada keluarga Nanggong, kurasa kau bahkan tidak akan meliriknya. Ayah ibu, hentikan pertengkaran ini. Tanda lahir di wajah Sen Xiao Qiyu sudah hilang. Sekarang dia seperti rubah betina. Membuat Nanggong Ye tergila-gila padanya. Masa kita hanya diam saja melihat dia naik daun? Aku tidak rela. Kita sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Sekaranglah waktunya dia membalas budi kita. Berdasarkan apa dia bisa memutuskan hubungan begitu saja mimpi. Sekarang Sen Xiao Qiyu punya Nanggong Ye untuk mendukungnya. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayah, apa kau lupa nenek? Sen Xiao Qiyu dibesarkan oleh nenek. Nenek adalah kelemahannya. Selama kita menggunakan nenek untuk mengancamnya, masih takut dia tidak patuh. Ah, Jia-Jia benar. Sayang, kali ini kita harus memeras uang darinya. Setelah ibumu pergi, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Paman, bolehkah aku melakukan sesuatu? Kamu bisa membuat kopi.
Paman, Paman, kenapa kamu muntah? Tisu, apa penyakitmu kambuh? Aku akan menelepon 120 untukmu. Jiang Wan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau menambahkan begitu banyak gula ke dalam kopiku. Kau ingin membuatku mati karena manis. Kurasa kopi lebih enak kalau agak manis. Kau buatkan aku kopi, sesuai seleramu. Buatkan aku secangkir lagi, tanpa gula tanpa susu. CEO, biar aku yang melakukannya. Aku sudah menemukan kabar tentang Shen Xiao Qiu. Dia mungkin benar-benar sudah pergi. Orang yang kukirim menemukan makamnya di kampung halamannya. Aku tahu. Sedangkan untuk Jiang Wan, masih belum ada informasi tentangnya. Tidak perlu menyelidikinya lagi. Kemarin dia bilang padaku dia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh banyak keluarga. Baiklah. Pergilah. Jiang Wan, bagaimana perasaanmu di hari pertama bekerja di perusahaan? Biasa saja. Bekerja dimanapun tetaplah bekerja. Mentalmu bagus sekali. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Aku dulu juga bekerja sebagai pelayan yang menyajikan teh dan menuangkan air. Aduh, kau harus ingat. Sekarang kau bekerja di grup Nangong, menyajikan teh dan menuangkan air untuk CEO Nangong. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Perusahaan kita, tunjangan dan perlakuannya adalah yang terbaik di negara ini. Asisten Zhou, katamu, kalau Nangong Ye pergi, apakah kita masih bisa terus bekerja di sini? Kau sakit ya Jiang Wan, omong kosong apa yang kau bicarakan? CEO masih sangat muda, bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Jangan tertipu oleh penampilannya yang kuat. Sebenarnya dia sudah diambang kematian, memasuki hitungan mundur hidupnya. Memasuki hitungan mundur hidupnya. Jiang Wan, kau jangan bercanda denganku. Jantungku lemah. Aku tidak tahan kau menakutiku. Kemari, kemari, kemari. Kau tadi bilang, CEO memasuki hitungan mundur hidupnya. Apa maksudnya? Kau tidak tahu kalau dia menderita kanker stadium akhir. Kanker stadium akhir dia tidak pernah memberitahu kita. Aku tidak tahu apa-apa. Saat pemeriksaan kesehatan pertengahan tahun, bukankah dia masih sehat? Aku juga tidak sengaja mendengarnya menelepon saat aku lewat di depan pintunya. Mungkin dia merahasiakannya dari kalian karena takut kalian khawatir. Jadi dia menderita kanker stadium akhir. Kenapa kau memberinya kopi? Kau harusnya menggantinya dengan susu. Aku berpikir karena dia akan segera pergi. Jadi aku harus memenuhi keinginannya sebisa mungkin. Begitu ya. Jadi, dia menderita kanker stadium akhir, dia minum apapun akan tetap pergi. Ya sudah, kopi saja. Asisten Zhou, sebenarnya beberapa waktu lalu aku juga sedih sepertimu. Setiap kali melihatnya aku ingin menangis. Tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Jadi bagaimana kamu mengatasinya? Meskipun dia pergi lebih awal, tapi dia memiliki lebih banyak daripada kita. Jika aku adalah dia, aku pasti tidak akan memiliki penyesalan. Aku jantungku tidak enak. Aku ke toilet dulu. Kau, kenapa kalian menangis? Apakah perusahaan akan bangkrut? Atau kalian melakukan sesuatu yang membuatku kecewa? Kenapa kalian menangis? Apakah perusahaan bangkrut? Atau kalian melakukan sesuatu yang mengecewakanku? CEO, kami semua sudah tahu. CEO, meskipun kamu akan segera meninggalkan kami, tapi kamu akan selalu hidup di hati kami. CEO, setelah kamu pergi, kami akan menggantung fotomu di dinding. Setiap hari memandangi jenazahmu. Jenazah CEO, aku sudah menghubungi biksu terkemuka untuk memastikan kamu diantar ke surga saat waktunya tiba. Surga. Kalian. CEO Kambu panggil 120. Astaga. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengutukku mati? Siapapun yang tidak ingin hidup lagi, aku jamin akan mengirim kalian ke neraka. Pasti CEO takut setelah mengumumkan penyakitnya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. CEO, tenang saja. Kami semua adalah orang kepercayaan perusahaan. Tidak ada yang berani membocorkannya. Benar, kan? Benar. Hai. CEO, bukankah kamu sekarat? Kenapa kamu masih sekuat itu? Kalian siapa? Aku dengar aku sekarat. Aku akan menyeret orang itu keluar dan mencincangnya. Siapa yang mengumpatiku? Paman, apa yang ingin kau makan siang ini? Aku akan membelikannya untukmu. Tidak perlu dibeli. Siang ini aku akan memakanmu.
Paman, jangan bilang kau mau di kantor. Melakukan itu, kan itu tidak pantas. Kalau ada orang masuk, reputasimu akan hancur. Aku sebentar lagi mati. Kenapa aku harus peduli? Jalan menuju alam baka terlalu sepi. Aku memutuskan membawamu bersamaku. Paman, apa yang kau bicarakan aku tidak akan dikubur bersamamu. Aku ingin hidup dengan baik. Setelah kau mati, kau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Kau tidak akan kesepian. Jiang Wan, kemarilah. Biarkan aku mengetuk kepalamu. Pasti akan terdengar suara air. Kau mau mengumpat ya umpat saja. Kenapa berbelit-belit? Jiang Wan, Jiang Wan. Hari pertama kerja sudah menyebarkan rumor kalau aku sekarat. Kau sangat ingin aku mati. Aku tidak menyebarkan rumor. Yang kukatakan itu fakta. Kau menderita kanker stadium akhir. Kau pasti tidak akan hidup lama lagi. Kanker stadium akhir, siapa yang bilang padamu kalau aku menderita kanker stadium akhir? Hari ini kau harus menjelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari kantorku. Saat aku mengantarkan makan siang untukmu, aku mendengarmu menelepon di depan pintu. Jangan-jangan aku salah ingat. Yang menderita kanker stadium akhir itu nenek, bukan aku. Kau apa Jiang Wan? Ekspresi macam apa itu? Aku tidak akan mati. Kau kecewa. Aku tidak ingin nenek meninggal. Tuan muda, penyakit nyonya tua kambuh. Dia menolak untuk pergi ke rumah sakit. Tuan muda, cepat kembali. Aku benar-benar takut nyonya tua tidak akan bertahan. Aku tahu. Aku akan segera kembali. Ada apa? Penyakit nenek kambuh. Dia terus menolak untuk pergi ke rumah sakit. Aku harus pulang untuk membujuknya. Aku ikut denganmu. Nenek sakit apa, bukankah sebelumnya dia baik-baik saja? 2 hari yang lalu, nenek pergi ke gunung untuk berdoa. Entah kenapa dia terkena penyakit aneh. Penyakit aneh ini membuat seluruh tubuhnya sakit dan tidak nyaman. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter bilang itu kanker stadium akhir. Kemudian mereka bilang itu penyakit aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Nenek sangat putus asa dengan penyakitnya. Dia terus menolak untuk bekerja sama dalam perawatan. Wan Wan, nanti saat kau pulang denganku, bujuklah nenek baik-baik. Penyakitnya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Aduh, tidak mau minum. Tuan muda Nanggong, akhirnya kamu kembali. Nyonya tua menolak untuk pergi ke rumah sakit. Aku sudah memberinya obat pereda nyeri tapi tidak ada efeknya. Aku benar-benar tidak berdaya. Aye, mereka sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Mereka hanya ingin menjadikan aku kelinci percobaan, melakukan eksperimen. Aku tidak akan pernah pergi ke rumah sakit untuk disiksa oleh mereka. Tuan muda Nanggong, bagaimana kalau kita suntikkan obat penenang pada nyonya tua, lalu membawanya ke rumah sakit? Kamu kok bisa begitu, pantas nenek tidak percaya padamu. Kamu siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku tidak akan mengizinkanmu menyuntikkan obat penenang ke nenek. Gadis kecil sok tahu. Jangan buang-buang waktu di sini. Paman, mungkin aku bisa menyembuhkan nenek. Kamu bisa menyembuhkan penyakit nyonya tua. Sudah didatangkan dokter terkenal dari seluruh dunia, tapi tetap tidak sembuh. Kau bilang bisa menyembuhkan dengan apa, dengan mulutmu? Aku bahkan belum mencoba. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Nyonya tua itu orang yang mulia. Bagaimana mungkin kamu, gadis liar, bisa menyentuhnya? Kamu tidak punya hak untuk mengobati nyonya tua. Paman, sebelumnya aku pernah melihat penyakit seperti yang diderita nenek. Biarkan aku mencoba. Bagaimana kalau berhasil? Ternyata kau bahkan bukan dokter. Tahukah kamu kalau melakukan itu adalah ilegal? Jika terjadi sesuatu pada nyonya tua saat kau mengobatinya, apakah kau bisa bertanggung jawab? Apa kau bisa menjamin 100% keberhasilan dalam mengobati nenek? Tuan muda Nanggong, tolong pikirkan baik-baik. Gadis kecil ini bahkan tidak mengerti ilmu kedokteran. Bagaimana jika gadis ini sampai membuat nyonya tua kenapa-kenapa? Akibatnya tidak terbayangkan. Sudahlah Xiao Qiyu, aku hargai niat baikmu. Lebih baik penyakit nenek ditangani oleh dokter profesional. Aku mau Xiao Qiyu mengobatiku. Nenek, Xiao Qiyu bukan dokter. Benar. Nyonya tua, jangan gegabah. Gadis kecil ini tidak mengerti apa-apa. Jika dia mengobati ibu, pasti akan terjadi masalah besar. Aku percaya Xiao Qiyu. Jika ada konsekuensi buruk, aku akan bertanggung jawab. Paman, biarkan aku coba. Aku yakin tidak akan membunuh nenek. Kalau begitu, cobalah. Aku pergi mengambil obat. Tuan muda Nanggong, apakah Anda benar-benar ingin menyetujui permintaan wanita itu? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Biarkan dia mencoba. Nenekku sekarang sangat kesakitan. Kau juga tidak punya cara, kan? Obat apa yang kau bawa? Setelah minum obat ini, penyakitku akan sembuh. Kalau tidak dicoba, bagaimana kau tahu? Sia-sia saja. Ratusan ahli saja tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Bagaimana mungkin kamu, gadis kecil, bisa menyembuhkannya?
Xiao Qiyu, kau hebat. Kondisi nenek tampaknya jauh lebih stabil. Ini jauh lebih efektif daripada dokter-dokter yang kupanggil sebelumnya. Sekumpulan orang bodoh. Bukan aku yang hebat, tapi obatnya. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Dokter, cepat beritahu aku. Ada apa dengan nenekku? Nyonya tua sudah tidak bernapas. Gadis liar. Apa yang kau berikan pada nyonya tua sampai dia meninggal? Aku baru saja memberikan Duan Gucao pada nenek. Duan Gucao itu tanaman beracun yang terkenal. Kau berani memberi nyonya tua minum racun. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Duan Gucao memang racun, tapi juga bisa menawar racun. Kau masih mengelak nyonya tua sudah diracuni sampai mati olehmu. Jiang Wan, bukankah kau bilang tidak akan membunuh nenekku? Sekarang, jelaskan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Paman, tenang dulu. Biarkan aku melihat apa yang terjadi pada nenek. Jangan sentuh. Pembunuh seperti kau. Jangan harap bisa mendekati nyonya tua lagi. Tuan muda Nangong, panggil polisi. Dia membunuh nyonya tua. Dia harus membayarnya dengan nyawanya. Paman, biarkan aku melihat nenek. Aku tidak percaya dia sudah mati. Nenek. Nyonya tua. Nenek-nenek. Nyonya tua. Nenek, bagaimana keadaanmu? Nenek, kau baik-baik saja, kan? Wan-Wan, nenek merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Yang penting kau baik-baik saja. Tuan muda Nangong, bagaimana kalau kita bawa nyonya tua ke rumah sakit untuk diperiksa? Nenek, ayo pergi. Aku antar kau ke rumah sakit. Aku mau pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, tapi aku mau Wan-Wan ikut denganku. Aku akan menemanimu. Sungguh ajaib. Semua nilai nyonya tua sudah kembali normal. Penyakit nenekku benar-benar sembuh. Sepertinya begitu. Nona Jiang, maafkan aku. Tadi aku bicara terlalu keras. Tidak apa-apa. Asalkan nenek bisa sehat kembali. Ketidakadilan yang kuterima ini bukan apa-apa. Wan-Wan, maafkan aku. Tadi aku salah paham. Paman, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Sebelumnya aku kira kau sakit parah dan membuat kesalahan besar di perusahaan. Sekarang kita anggap impas. Bagaimana bisa impas kau menyelamatkan nenekku? Kau telah membantu keluarga Nanggong kami dengan bantuan yang begitu besar. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan besar keluarga Nanggong kami. Aye, benar. Wan-Wan, mulai sekarang kau adalah dermawan keluarga Nanggong kita. Kebaikanmu ini, nenek tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana kalau cucuku menikah denganmu sebagai balasan? Nenek, kami berdua belum terlalu akrab. Bukankah kalian berdua sudah tidur bersama masih belum akrab? Dulu, sebelum aku dan kakek Aye menikah, kami bahkan belum pernah bertemu. Nenek, ayo kita pulang dan makan dulu. Urusan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Kalian tidak terburu-buru. Aku yang terburu-buru. Hari ini, kalian berdua harus memberiku tanggal. Kalau tidak, hatiku tidak tenang. Besok. Hahaha. Aye, kau tidak terburu-buru. Kau mau besok daftar nikah sama Wan-Wan. Kelihatannya kau sangat terburu-buru. Bukankah kamu yang mendesak? Apa sebelumnya aku jarang mendesakmu? Kenapa sebelumnya kau tidak pernah terburu-buru untuk mendaftarkan pernikahan dengan gadis manapun? Jelas-jelas kau menyukai Wan-Wan, tapi tidak mengakuinya. Nenek, aku lapar. Ayo kita makan. Wan-Wan, biarkan Aye mengajakmu makan di luar. Nenek, aku diantar supir. Kalian berdua tenang saja. Pergilah. Hati-hati di jalan, nenek. Wan-Wan, kapan kau ingin menikah tahun depan? Kapanpun boleh, terserah kamu. Bagaimana kalau besok? Aku ingin segera menyelesaikan semua ini. Supaya nenek tidak khawatir lagi. Baiklah, ikut kamu. Oke. Telepon dari asisten Zhou. Halo, Jiang Wan, CEO bilang mau mencincangmu. Kamu masih hidup. Paman, kamu mau mencincangku. Saat aku mengatakan itu di kantor, aku tidak tahu kalau kau yang menyebarkan rumornya. Tidak apa-apa. Sebenarnya saat itu aku juga penasaran. Kau juga tidak terlihat seperti orang sakit parah. Aku melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Tubuhku sangat sehat. Jangan bicara besar. Nenek bilang lambungmu bermasalah. Beberapa tahun yang lalu bahkan sampai dirawat di rumah sakit karena sakit mah. Apalagi yang dia katakan padamu. Nenek bilang padaku, waktu kecil kau menyukai seorang gadis. Kemudian gadis itu bersama dengan sahabatmu.
Malam itu ketika kau tahu, kau menangis semalaman. Kenapa nenek menceritakan semua ini padamu? Apa aku tidak punya harga diri? Setelah itu dia tidak cerita lagi. Dan dia juga menunjukkan album foto keluargamu padaku. Aku melihat banyak fotomu memakai celana bolong. Sungguh menggemaskan. Nenek, kau tidak hanya tidak memberiku muka, tapi juga tidak memberiku harga diri. Aku ke toilet dulu. Hei, bukankah itu Sen Xiao Qiu? Pergi lihat. Sen Xiao Qiu, jangan kira tanda lahir di wajahmu hilang aku tidak bisa mengenalimu. Bahkan jika kau berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenalimu. Apa maksud kalian? Sekarang kau sudah dekat dengan Nan Gongye, mau menyingkirkan kami. Kau pikir di dunia ini ada hal sebaik itu? Kau juga tidak pernah menganggapku sebagai anak perempuanmu. Kalau bukan karena nenek, mungkin aku sudah dicekik mati olehmu. Tapi bukankah kau masih hidup? Selama kau masih hidup, kau adalah anggota keluarga Sen kami. Bukankah kau ingin memutuskan hubungan bayar saja? Kalau begitu, berikan harga. Kenapa kalian datang ke sini? Tuan Muda Nanggong, aku dan putriku datang untuk makan. Kebetulan bertemu Jiang Wan, jadi kami menyapanya. Dia tidak mengenal kalian. Kalian tidak perlu menyapanya secara khusus jika bertemu dengannya di masa depan. Baiklah. Berarti kabar baik tentangmu dan Jiang Wan sudah dekat. Itu bukan urusanmu. Memang benar aku akan menikahi Jiang Wan. Tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen kalian. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu aku ucapkan selamat menikah. Wan, duduklah. Ada apa denganmu, kenapa kau tampak tidak bahagia? Apa yang mereka katakan padamu? Baiklah. Aku dan Sen Xiao Qiu. Paman, aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku juga tidak peduli dengan urusan keluarga Sen. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik ke depannya. Baiklah. Kedepannya aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Paman, aku ingin minum alkohol. Kenapa tiba-tiba ingin minum alkohol? Bukankah kau tidak bisa minum? Aku hanya ingin minum alkohol. Nanti kalau aku mabuk, antar aku pulang ya. Oke. Pelayan, 2 botol alkohol. Paman, ngomong-ngomong, ini baru kedua kalinya aku minum alkohol seumur hidupku. Memikirkannya saja membuatku sedikit bersemangat. Wan, mana ada orang minum alkohol seperti itu? Kau tidak takut tersedak sampai mati? Alkohol ini rasanya seperti air putih ya biasa saja. Paman, aku kasih tahu ya. Aku punya banyak rahasia. Kau mau dengar? Oke, nanti kita bicara di mobil. Wan, kau tadi bilang punya rahasia yang ingin kau ceritakan padaku. Rahasia apa? Pak Tua, aku dulu sangat jelek. Jika kamu melihat fotoku sebelumnya, kamu pasti tidak akan menyukaiku. Tidak disangka wajah secantik ini hasil operasi plastik. Pak Tua, aku masih punya satu rahasia yang lebih menakutkan. Jika kamu tahu, kamu pasti akan terkejut. Rahasia apa? Sebenarnya, aku bukan Jiang Wan. Aku punya identitas lain. Apa identitasmu yang lain? Ngantuk banget. Pak Presiden, kamu bilang, jangan-jangan Nona Jiang buronan. Ya, beberapa hari yang lalu aku melihat berita tentang seorang buronan wanita yang mengubah namanya, dan akhirnya menikah dan punya anak. Tapi untungnya berhasil ditangkap polisi. Jiang Wan telah melakukan operasi plastik, dan punya 2 identitas. Jangan-jangan dia benar-benar buronan. Ah, Pak Tua, kenapa kita tidur bersama? Kenapa kamu tidak ingat kejadian semalam? Aku ingat sepertinya aku minum alkohol. Kamu mabuk, lalu aku menggendongmu pulang. Kamu juga muntah 2 kali tadi malam. Aku tinggal di sini juga agar bisa menjagamu. Pak Tua, maafkan aku. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Tidak apa-apa. Ayo kita sarapan. Ayo. Nenek, silakan duduk. Ku dengar polisi datang ke rumah kita kemarin. Ada apa dengan keluarga kita?
Halo, saya akan segera menikah dengan tunangan saya, tapi saya rasa ada sedikit masalah dengan identitasnya. Jadi, saya harap kalian dapat membantu saya menyelidikinya, untuk melihat apakah dia buronan atau tidak. Baiklah. Kalau begitu apakah sekarang nyaman untuk mengambil sidik jarinya? Nyaman. Kemari. Tuan Nangong. Setelah hasil perbandingan keluar, kami akan segera memberitahu Anda. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tuan Nangong. Setelah membandingkan dengan database, tunangan Anda bukanlah buronan di negara kami. Pak Tua, nenek bertanya padamu, kenapa kamu tidak menjawab? Ah, Wan Wan. Polisi datang ke rumah tadi malam untuk mengambil sidik jarimu. Mengambil sidik jariku, kenapa harus mengambil sidik jariku? Wan Wan, maafkan aku. Ya, sebenarnya aku. Oh, pasti takut kamu hilang nanti. Makanya, mencari polisi untuk memasukkan sidik jarimu ke dalam sistem. Nanti kalau kamu hilang, polisi akan cepat menemukanmu. Benar kata nenekku. Tapi meskipun mengambil sidik jariku, tidak perlu sampai menyuruh orang datang malam-malam, terlalu merepotkan orang lain. Tidak merepotkan. Ayo kita sarapan dulu. Setelah sarapan, kita pergi ke biro urusan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Cepat makan. Pak Tua, aku akan menerima telepon. Kamu tunggu di sini. Ya, Sen Xiao Qiu, tadi malam aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami. Boleh saja, tapi kamu harus mendapatkan proyek dari Nangong Ye untuk kami. Proyek apa yang kamu inginkan? Proyek kota nomor 1. Kamu tahu, kan, ayahmu menginginkan proyek itu. Asal kamu bisa membuat Nangong Ye menyerahkan proyek ini kepada kami. Aku dan ayahmu tidak akan pernah mencarimu lagi. Kota nomor 1. Proyek ini aku tahu. Anggaran proyek ini melebihi 10 miliar. Kalian sama sekali tidak punya kemampuan untuk mendapatkan proyek ini. Aku tidak mungkin menyetujui kalian. Sen Xiao Qiu, aku bukan sedang bernegosiasi denganmu. Aku sedang memberitahumu, jika kamu tidak melakukannya, jangan harap bisa bertemu dengan orang tua itu lagi. Kalian melakukan apa pada nenekku? Jika kamu patuh, kami tentu saja tidak akan melakukan apapun pada nenekmu. Jika kamu tidak menurut, maka aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Kamu gila. Kamu melakukan ini. Ayahmu tahu, aku berani melakukan ini. Tentu saja sudah disetujui ayahmu, Sen Xiao Qiu. Kamu akan segera menikah dengan keluarga kaya, tapi sedikit pun tidak mau membalas budi kami. HMPH, itu membuktikan bahwa orang tua itu tidak mendidikmu dengan baik. Kamu tutup mulut, kalian benar-benar membuatku jijik. Wan Wan, kamu kenapa? Siapa yang menelepon? Pak Tua. Aku sudah memikirkannya. Kita menikah sekarang agak terlalu terburu-buru. Lagi pula kita belum saling mengenal. Apa maksudmu, Pak Tua? Aku tidak bisa menikah denganmu. Maaf ya, sudah membuatmu pergi sia-sia. Jiang Wan, jelas-jelas kita baik-baik saja di rumah tadi. Ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Aku sudah sadar. Merasa status kita terlalu berbeda. Meskipun kita menikah sekarang, pada akhirnya kita akan berpisah. Aku tidak memandang rendah statusmu, tapi aku peduli tentang ini. Kamu akan menemukan wanita yang lebih baik. Jiang Wan. Berhenti. Jika kamu berani pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gadis sialan Sen Xiao Qiu ini, berani-beraninya putus dengan Nangong Ye. Sungguh membuatku kesal. Bu, jangan marah lagi. Dia putus juga bukannya bagus. Bagus apanya? Tadinya masih ingin mendapatkan proyek 10 miliar darinya. Sekarang semuanya sia-sia. Benar-benar sia-sia membesarkannya. Ayo. Bu, karena Nangong Ye sudah putus dengan Sen Xiao Qiu, maka kita mau berbuat apapun padanya terserah kita. Meskipun ibu menjualnya, ibu tidak perlu khawatir sama sekali. Jia-jia benar. Dia cantik sekali. Pasti ada orang kaya yang mau menikahinya. Nanti aku minta mahar lebih banyak. Kan jadi sepadan. Wan Wan. Kamu dan Aye sudah mendaftarkan pernikahan, kan? Mana surat nikahnya, cepat tunjukkan padaku. Nenek, maafkan aku. Aku berubah pikiran. Kenapa kamu berubah pikiran? Tidak suka Aye lagi? Atau Aye melakukan sesuatu yang jahat padamu? Tidak ada hubungannya dengan dia. Ini salahku. Aku merasa terlalu tertekan bersamanya. Aku takut. Wan Wan. Jangan takut. Aye pria yang baik. Kalian coba bergaul lagi. Kamu tidak akan takut lagi. Nenek, aku ingin pindah. Kamu mau memutuskan hubungan dengan kami. Nenek, maafkan aku.
Orang tuaku meminta 10 miliar dariku. Aku sama sekali tidak bisa menyetujui mereka. Aku juga tidak mau melibatkan kalian. Mana Jiang Wan? Anda tidak sungguh-sungguh memotongnya menjadi berkeping-keping, kan? Aku memang ingin memotongnya menjadi berkeping-keping. Itu berarti dia baik-baik saja. Lalu kenapa dia baik-baik saja tapi tidak datang kerja? Anda sudah memecatnya. Gaji kemarin masih harus dibayarkan padanya. Zhou Hao, kamu tidak menyebut dia. Kamu tidak bisa bicara lagi. Bukan, aku bukannya takut Anda sama seperti yang mereka gosipkan. Kalian semua membicarakan aku di belakang. Membicarakan aku bagaimana? Bukan. Bukan kami. Mereka. Aku tidak menyebarkannya. Mereka merasa hubungan Anda dengan Jiang Wan tidak normal. Ada yang bilang melihat Jiang Wan turun dari mobil Anda. Ada yang bilang di pantry. Melihat Jiang Wan minum kopi dengan cangkir kopi yang sama dengan Anda. Oh, tentu saja, aku dari awal sampai akhir percaya Anda tidak akan menyukai gadis kecil Jiang Wan itu. Kamu tutup mulut, jangan sebut wanita itu lagi di depanku. Wanita Jiang Wan ini benar-benar hebat. Berani membuat presiden marah sebesar itu. Pak Presiden, saya akan pergi ke Departemen SDM untuk memasukkannya ke daftar hitam. Berhenti, aku tanya kamu, jika kamu seorang wanita, maukah kamu menikah denganku? Kak, kamu kenapa tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti ini padaku? Itu, kalau aku wanita, jawabanku pasti. Aku bersedia. Jangan-jangan, Pak Presiden, kenapa aku merasa kondisi mentalmu akhir-akhir ini agak tidak normal? Jiang Wan menolakku, meninggalkan aku sendirian di depan pintu biro urusan sipil. Seumur hidupku aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Jiang Wan, wanita ini, dia terlalu tidak pengertian. Pak Presiden, Anda sudah secara pribadi pergi menemuinya. Anda pergi menemuinya. Wow. Anda pergi menemuinya. Wow. Dia bahkan menolak. Hei, kamu tidak salah dengar. Dia menolakku. Wanita Jiang Wan ini apa otaknya bermasalah dia? Dia. Pak Presiden, saya rasa Anda juga agak. Orang dengan status terhormat seperti Anda, bagaimana Anda bisa sembarangan mencari wanita lalu menikah? Jiang Wan itu selain wajahnya, apalagi yang bisa menyamai Anda? Zhou Hao. Lalu menurutmu, Dinan Guo, wanita mana yang pantas untukku? Dinan Guo, di seluruh dunia. Tidak ada wanita yang pantas untuk Anda. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Wan ini. Jelas-jelas kita sudah sampai di depan pintu biro urusan sipil. Lalu dia menerima telepon. Telepon. Betul. Dia menerima telepon. Telepon itu pasti ada masalah. Aku akan memeriksa catatan panggilan. Nenek, Anda kenapa? Apakah Anda sakit? Xiao Qiyu, kenapa kamu datang? Aku khawatir padamu. Jadi aku datang. Orang tua menyebalkanmu itu. Mereka benar-benar bukan manusia. Mereka memaksaku meminta uang darimu. Aku tidak mau. Ibumu. Dia berani memukulku. Nenek, aku akan membawamu pergi. Nanti aku yang akan memeliharamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu lagi. HMPH, mau pergi. Tao Peiwen, kamu menindasku tidak apa-apa. Bagaimana bisa menindas nenek? Kamu keterlaluan. Sen Xiao Qiyu, aku sudah gila. Kamu masih bisa hidup sampai sekarang. Pengawal, tangkap Sen Xiao Qiyu untukku. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku dan Nan Gongye sudah putus. Menangkapku juga tidak ada gunanya. Aku tahu kamu sudah putus dengan Nan Gongye. Pria sebaik itu pun kamu tidak bisa menahannya. Aku mencarikanmu suami yang baik lainnya. Kamu tenang saja. Suami yang kucarikan untukmu itu, kaya raya dan murah hati. Hanya saja agak tua. Cocok untuk tulang murahan sepertimu. Bawa dia pergi, nenek. Kalian lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan ribut. Suami yang kucarikan untuk Xiao Qiyu bukan orang sembarangan. Meskipun usianya agak tua. Tapi dia memberi keluarga kita 20 juta mahar. Uang ini, anakmu sudah menerimanya. Pak Zhang, Anda tunggu sebentar lagi ya. Putriku sebentar lagi selesai berdandan. Setelah Anda membawanya pulang, dia adalah milik Anda. Jika dia tidak patuh, Anda boleh menghukumnya sesuka hati. Hahaha, baiklah. Aku juga tidak tega memukulnya. Aku menikahinya untuk dia melahirkanku beberapa anak. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Istriku benar-benar lembut dan halus. Wajah kecil ini. Hei, lembutnya sampai bisa memeras air. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menikah denganmu. Uang yang kamu berikan pada orang tuaku, sebaiknya minta kembali dari mereka. Kalau tidak, kamu hanya akan membuang-buang tenaga. Gadis sialan. Kamu bicara omong kosong apa? Mulai hari ini, Pak Zhang adalah suamimu. Setelah menikah, kamu harus melayani dia dengan baik. Kalau tidak, kamu akan menderita. Nyonya Sen, sepertinya putrimu benar-benar perlu dididik ulang. Benar, Pak Zhang, temperamennya sangat buruk. Anda cepat bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan. Lepaskan. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu lepaskan aku.
Pak Presiden, sudah diselidiki. Telepon Jiang Wan itu dari Tao Pei Wen. Tao Pei Wen. Dia menelepon Jiang Wan untuk apa? Aku jelas-jelas sudah mengingatkannya untuk tidak mendekati Jiang Wan lagi. Dia berani-beraninya tidak mendengarkan. Tao Pei Wen tidak mungkin seberani itu. Pasti ada sesuatu di balik ini, karena Jiang Wan tidak mau memberitahuku. Maka aku akan pergi ke rumah keluarga Sen untuk menanyakannya. Aku ikut denganmu. Ah, menikahkan gadis sialan Sen Xiao Qiu itu. Hatiku benar-benar jauh lebih lega. Itu bukannya karena kamu menerima 20 juta makanya sebegitu senangnya. Tentu saja. Kupikir dia barang rongsokan. Tidak disangka, tanda lahirnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Sayang sekali. Salahkan kami dulu tidak baik pada Xiao Qiu. Kalau tidak, Xiao Qiu juga tidak akan membenciku seperti ini. Kalau Xiao Qiu tidak membenci kita, kita pasti sudah menempel pada keluarga Nanggong. Sekarang bicara begini apa gunanya gadis itu dan aku pasti tidak cocok. Meskipun dia anak kandungku. Kita pasti musuh di kehidupan sebelumnya. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Dia sudah menikah. Nanti pasti tidak akan kembali menjenguk kita. Aku baru tidak mau dia menjengukku. Aku hanya butuh Jia-Jia. Satu putri yang baik sudah cukup. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku nanti akan berbakti pada kalian. Tunggu Jia-Jia selesai kuliah S2. Kamu akan mengambil alih bisnis ayah. Lalu, ayah akan mencarikanmu jodoh yang sepadan. Dengan begitu, keluarga Sen kita bisa terus berkembang. Pak Sen, Tuan Muda Nanggong sudah tiba. Nanggong Ye datang untuk apa? Jangan-jangan dia tahu kita sudah menikahkan Xiao Qiu. Terserah dia tahu atau tidak. Kalaupun tahu juga sudah terlambat. Lagi pula Sen Xiao Qiu sekarang sudah menjadi istri Pak Zhang. HMPH. Aku pergi. Keluarga Sen hari ini menikahkan putri. Ramai sekali. Kalian bukan sedang menikahkan putri. Jangan-jangan kalian menikahkan bukan Sen Mengjia. Tuan Muda Nanggong. Kenapa Anda datang? Sudah makan belum? Kami sedang makan malam. Atau mau makan bersama? Nyonya Sen. Anda tidak dengar asisten saya bicara apa? Aku dengar. Tapi ini urusan pribadi keluarga Sen kami. Seharusnya tidak perlu dilaporkan ke asisten Anda. Kan? Karena tidak menganggap asistenku. Berarti tidak menganggapku. Kalau begitu hari ini aku akan menyelesaikan semuanya dengan keluarga Sen kalian. Baik dendam baru maupun dendam lama. Orang-orang. Bawa Sen Chuan dan istrinya pergi untukku. Tuan Muda Nanggong, masalah lama sebelumnya Anda sudah berjanji tidak akan menyalahkan keluarga Sen kami. Kenapa hari ini membawa orang lagi ke rumah keluarga Sen kami? Aku tahu keluarga Nanggong sangat berpengaruh di Nangguo. Tapi ini juga bukan alasan bagi kalian untuk seenaknya menindas orang lain. Sen Mengjia. Kamu jangan terlalu menganggap tinggi keluarga Sen kalian. Kamu tidak mau tanya ibumu di belakang melakukan apa saja. Tuan Muda Nanggong. Saya tidak melakukan apa-apa. Apa Anda salah paham? Telepon yang kamu lakukan ke Jiang Wan. Benar-benar mengira aku tidak bisa menyelidikinya. Katakan. Kalian dan Jiang Wan sebenarnya punya hubungan apa? Jika berani menipuku lagi, aku akan membuat keluarga Sen kalian lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Cantik kecil. Kamu tunggu aku di tempat tidur dengan patuh. Aku akan menemani tamu minum alkohol dulu. Tunggu aku selesai minum. Baru akan memanjakanmu. Ikat dia untukku. Agar dia tidak lari kemana-mana. Baiklah. Hahaha. Kamu jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Istriku. Sebaiknya kamu yang bicara. Menyuruhku bicara apa aku tidak bisa mengatakannya. Kalau kamu tidak bicara, kami benar-benar akan. Aku menikahkan putriku sendiri. Apa urusannya dengan orang lain? Masih ada hukum atau tidak? Kamu menikahkan putri yang mana? Tao Pei Wen. Jika kamu berani bertele-tele lagi, hari ini aku akan membawa Sen Mengjia. Dibuang untuk makanan anjing. Jangan. Tuan Muda Nanggong, putri sulungku yang menikah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan putri bungsuku. Putri sulungmu. Kamu bilang Sen Xiao Qiu. Bukankah dia sudah? Jadi berita dia. Bukan aku yang menyebarkannya, tapi dia sendiri yang menyebarkannya. Sekarang dia di mana? Kalian tahu betul dia adalah penyelamat hidupku. Kalian berani-beraninya menikahkannya. Kamu. Apakah kamu bosan hidup? Tuan Muda Nanggong. Bagaimana Anda bisa menyalahkan ibuku, Sen Xiao Qiu yang meminta putus dengan Anda? Ibuku baru menikahkannya. Apa katamu? Sen Xiao Qiu putus denganku. Pak Presiden, maksud mereka sepertinya Jiang Wan dan Sen Xiao Qiu adalah orang yang sama. Jiang Wan adalah Sen Xiao Qiu. Benar, Jiang Wan adalah Sen Xiao Qiu. Tapi dia menyembunyikan identitasnya bukan karena hasutan saya. Itu idenya sendiri. Aku menikahkannya juga karena dia putus dengan Anda. Kamu punya amarah apa? Lampiaskan saja padanya. Bagaimana kalian berani menikahkannya? Meskipun aku sudah putus dengannya, kalian tidak bisa memaksanya.
Tuan Muda Nanggong, ibuku susah payah membesarkan Shen Xiao Qiu. Sekarang agar dia punya kehidupan yang lebih baik, ibuku baru mencarikannya keluarga kaya. Kalian menikahkannya dengan siapa? Cepat katakan. Tuan Muda Nanggong, aku akan membawamu menemui Xiao Qiu. Hanya memohon Anda jangan menyalahkan kami. Sebagai orang tua, juga hanya ingin anak-anak hidup lebih baik. Ah, sekarang bawa aku menemuinya. Baik, ayo. Halo, layanan kamar. Nona, tolong selamatkan aku. Aku diikat orang. Atau Anda bantu saya lapor polisi juga boleh. Kumohon padamu. Kalau begitu aku bantu kamu melepaskan tali ya. Dan, mana istriku? Orangnya kemana? Aku jelas-jelas mengikatnya erat. Kok orangnya hilang? Aku. Pak Zhang, Anda berbaring dulu. Sekarang aku akan pergi mencari Shen Xiao Qiu. Aku pergi sekarang. Shen Xiao Qiu sudah ketemu belum? Berani kabur. Lihat aku, tidak pakai ikat pinggang mencambuknya aku. Tuan Muda Nanggong, dia adalah suami Xiao Qiu. Kamu yang menikahkan Xiao Qiu. Dengan pria tua seperti ini. Cari. Tuan Muda Nanggong, Anda tidak boleh memukul saya. Itu semua ide istri saya. Dia tidak suka Xiao Qiu. Jadi dia menikahkan Xiao Qiu. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Nanggong, kenapa Anda datang? Anda datang untuk menghadiri pernikahan saya, kan? Mana Shen Xiao Qiu? Serahkan dia. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Shen Xiao Qiu, dia kabur. Aku juga sedang mencarinya. Aku juga sedang mencarinya. Kabur. Pak Presiden, Anda tenang saja. Sekarang aku akan mengatur orang untuk mencarinya. Pasti bisa menemukan Shen Xiao Qiu. Sebelum fajar besok. Aku ingin bertemu dengannya. Baik. Dan juga, orang tua ini. Buang dia ke perbatasan Nanguo untukku. Jangan pernah diizinkan kembali ke ibu kota. Baik. Bagaimana ini? Xiao Qiu hilang lagi. Kali ini membawa ibuku juga. Tidak tahu mereka berdua bersembunyi di mana. Dalam waktu 3 hari tidak menyerahkan orang. Nan Gong Ye. Pasti tidak akan melepaskan kita. Kamu goyang-goyang apa duduk? Kamu panik apa? Bagaimanapun juga kita adalah orang tua kandung Shen Xiao Qiu. Nan Gong Ye ingin menikahi Xiao Qiu. Kita adalah mertua Nan Gong Ye. Aku tidak percaya dia benar-benar berani melakukan apapun pada kita. Betul. Shen Xiao Qiu adalah penyelamatnya. Apa dia bisa melawan keluarga penyelamatnya? Meskipun begitu. Tapi Nan Gong Ye sangat membenci kita. Kurasa Xiao Qiu di depannya. Juga tidak sedikit mengatakan hal buruk tentang kita. Gadis Shen Xiao Qiu ini. Seharusnya tidak melahirkannya sejak awal. Dia adalah iblis penagih hutang di keluarga kita. Sekarang bicara begini apa gunanya? Harus menemukan mereka berdua. Kalau tidak, kita semua tamat. Cari, 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 cari apa? Nan Gong Ye saja tidak bisa menemukannya. Apalagi kita. Masa? Kita hanya menunggu ajal begitu saja. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah ini? Tunggu Nan Gong Ye menemukan Shen Xiao Qiu. Baru kita pulang. Hehe. Ide bagus. Cepat bereskan barang bawaan kita. Cepat. Hehe. Baik. Pak Presiden. Aku sudah menyuruh orang menggeledah rumah lama Shen Xiao Qiu. Tidak ada hasil apapun. Nyonya Shen tua sepertinya ingin melarikan diri di malam hari. Kalau begitu perluas jangkauan pencarian untukku. Harus menemukannya secepat mungkin. Baik. Maaf. Halo. Apa? Tangkap semuanya untukku. Pak Presiden. Keluarga Shen Chuan ingin melarikan diri di malam hari. Untungnya tadi malam aku sudah menyuruh orang berjaga di depan rumah mereka. Sudah dicegat. Sekarang bagaimana menanganinya? Karena mereka sekeluarga ingin kabur ke luar negeri. Kalau begitu buang mereka ke kutub utara untukku. Seumur hidup tidak diizinkan masuk Nanguo lagi. Baik. Xiao Qiu. Kita terus bersembunyi begini juga bukan cara. Atau kamu pergi cari Nan Gong Ye, biar dia melindungimu. Ah, kalau tidak, aku benar-benar khawatir orang tuamu datang. Dan memaksamu menikah lagi. Nenek, tenang saja. Mereka pasti tidak akan menemukan tempat ini. Anda minum obat dulu. Taruh saja dulu. Nanti aku minum.
Kok mual begini? Menstruasiku sepertinya juga terlambat. Jangan-jangan aku hamil. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wan, kamu sebenarnya pergi kemana? Jangan-jangan kamu sudah meninggalkan Nanguo. Kenapa kamu mengalami kesulitan tapi tidak memberitahuku? Apa kamu tidak percaya padaku, Paman? Aku hamil. Aku sangat ingin memberitahumu kabar ini. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kalau orang tuaku tahu pasti mereka akan memanfaatkan anak ini untuk meminta uang darimu. Sudahlah. Tunggu sampai aku melahirkan bayi ini. Aku akan memberitahumu. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Saat itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tuan muda, seseorang meninggalkan bayi di depan pintu rumah kita. Bayinya terus menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bayi. Siapa yang membuangnya? Suruh pengawal menangkap orang itu dan bawa bayinya pergi. Tunggu. Bayi apa? Di mana? Nyonya tua. Bayi di pintu terus menangis. Tanpa perintah Anda dan Tuan Muda, saya tidak berani membawanya masuk. Aku akan melihatnya. Aduh. Aye. Kamu cepat lihat ini. Bayi kecil ini mirip sekali denganmu waktu kecil. Kamu cepat kemari lihat. Waktu kecil aku tidak sejelek ini. HMPH. Anak secantik ini. Jelek apanya? Lagi pula dia belum tumbuh besar. Nanti kalau sudah besar, dia akan setampan kamu. Nenek. Kamu bawa anak ini pulang untuk apa? Menangis terus. Berisik sekali. Cepat suruh pengawal membawanya keluar. HMPH. Meskipun anak ini bukan dari keluarga Nanggong kita, dia juga makhluk hidup. Lagi pula kamu belum punya anak. Bagaimana kalau kita mengadopsinya saja? Bahkan jika aku melajang seumur hidup, aku juga tidak mungkin membesarkan anak untuk orang lain. HMPH. Orang-orang sudah mengirim anak itu ke depan pintu rumah kita. Siapa tahu anak ini adalah anakmu. Tidak mungkin. Aku tidak pernah meninggalkan benih di luar. Aye. Kamu cepat kemari lihat. Ada surat. Cepat baca. Paman, ketika kamu membaca surat ini, bayi itu sudah di sisimu, kan? Maafkan aku baru memberitahumu kabar ini sekarang. Kamu sudah jadi ayah. Bayi ini hanya jika bersamamu baru bisa mendapatkan kehidupan terbaik. Kumohon, perlakukanlah bayi kita dengan baik. Aye. Apa isi surat ini? Anak ini adalah anakmu. Dilahirkan oleh Jiang Wan. Benarkah? Ini bagus sekali. Ku bilang juga, apa, kenapa anak ini begitu mirip denganmu? Kamu bahkan bilang dia jelek. Kali ini, Wan adalah pahlawan besar keluarga Nanggong kita. Lihat, dia langsung melahirkan anak laki-laki untukmu. Nenek. Tapi aku suka anak perempuan. Kalau begitu kamu jemput Wan kembali. Suruh dia melahirkan anak perempuan lagi untukmu. Kalian berdua masih muda. Nanti mau punya anak berapapun boleh. Kamu benar. Aku memang harus menjemputnya kembali. Dia diam-diam melahirkan anak untukku. Ini keterlaluan. Sudahlah. Kamu jangan salahkan Wan lagi. Kamu belum pernah melahirkan. Kamu tidak tahu betapa sulitnya wanita melahirkan. Kamu cepat pergi jemput Wan kembali. Kita harus memberikan kompensasi padanya dengan baik. Pak Presiden, Zhou Hao. Segera kirim orang untuk mencari di seluruh kota. Jiang Wan muncul. Anda, bagaimana Anda tahu? Kita sebelumnya sudah mencari begitu lama. Tidak ada petunjuk sama sekali. Selama waktu dia bersembunyi. Dia melahirkan anak untukku. Anak. Itu. Anda sudah melihat anaknya. Dia sudah meminta orang untuk mengantar anak itu ke pintu rumah. Bahkan tidak perlu tes DNA. Nenek bilang anak ini mirip sekali denganku waktu kecil. Sama persis. Ya ampun. Selamat ya, Pak Presiden. Aku mimpi pun tidak menyangka Anda secepat ini menjadi ayah. Aku juga tidak menyangka, Jiang Wan ini benar-benar keterlaluan. Hal sebesar melahirkan anak. Dia tega-teganya menyembunyikannya dariku, dan anaknya sudah lahir. Dia bahkan tidak datang memberiku penjelasan secara langsung. Pak Presiden, Anda jangan marah dulu.
Masalah ini, apa yang dilakukan Jiang Wan memang agak keterlaluan, tapi Anda pikirkan. Jiang Wan bagaimanapun juga sudah melahirkan anak untukmu, dan mengirim anak itu ke hadapanmu, kan? Jadi menurutku dia masih baik padamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan memaafkannya. Terlepas dari memaafkannya atau tidak, tetap harus menemukannya dulu untukku. Baik, Pak Presiden. Anda jangan panik dulu. Saya pergi sekarang. Oh ya. Dia sekarang seharusnya hidup dengan identitas Jiang Wan, jadi saat mencari. Fokuskan penyelidikan pada wanita bernama Jiang Wan. Baik, aku pergi. Yo, Jiang Wan. Kamu mau pulang kerja? Manajer, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku atasanmu. Aku mau kemana? Siapa yang berhak melarang? Manajer, aku pulang kerja dulu ya. Hei, 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 Jiang Wan. Aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Sejujurnya, aku cukup menyukaimu. Ku dengar kamu masih lajang. Aku memang masih lajang, tapi aku sudah pernah melahirkan. Kamu sudah pernah melahirkan. Lihat tubuhmu juga tidak seperti orang yang sudah pernah melahirkan. Apa kamu sedang membohongiku? Aku tidak membohongimu. Aku benar-benar sudah pernah melahirkan. Aku baru saja selesai masa nifas. Tidak masalah. Meskipun kamu sudah pernah melahirkan, aku tetap menyukaimu. Jiang Wan, kamu jangan menolakku. Jika kamu berani menolakku, nanti di hotel, aku akan mempersulitmu. Ah, karena kamu tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhmu. Biar aku yang mengendalikannya. Gila. Ye. Lihat, putra kamu sangat penurut. Makan lalu tidur. Tidur lalu makan. Seperti anak babi saja. Nenek. Ada yang memuji orang seperti Anda. Beri dia nama. M. Nama panggilannya Xiao Tian saja. Nama resminya bagaimana? Tunggu aku menemukan Jiang Wan dulu baru dibicarakan. Xiao Tian. Dia adalah Jiang Wan. Kamu perempuan. Kamu siapa berani-beraninya memukul orang? Kamu kan? Kemarin merusak barang suami saya. Dokter bilang dia. Bagaimana? Setelah ini tidak bisa main-main di luar dan memberimu topi hijau lagi. Kamu bicara omong kosong apa? Suami saya hanya mencintai saya seorang. Kalau dia tidak menggangguku, mana mungkin aku melakukan itu padanya? Otak adalah hal yang baik. Kamu harus punya satu. Suami saya mengganggumu. Kamu tidak coba berkaca diri. Jelas-jelas kamu yang ingin merayunya agar dia mempromosikanmu. Dan masalah ini sudah kulaporkan ke pemilik hotel. Tunggu saja sampai kamu dipecat. Dan lagi, kamu juga harus membayar biaya pengobatan dan kerugian mental kami. Pak Presiden, aku menemukan kabar tentang Jiang Wan. Dia di mana? Dia bekerja di Hotel Emperor. Lembut. Coba tebak bagaimana aku menemukannya. Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia merusak barang manajer departemen kamar. Itu. Lalu, manajer departemen kamar itu sekarang sedang dirawat di rumah sakit, tapi istrinya sekarang datang ke hotel untuk membuat masalah. Ayo. Tangkap dia. Apa presiden mau datang ke hotel? Baik, baik, aku tahu. Kalian semua jangan berisik lagi. Presiden sebentar lagi akan datang ke hotel. Dengar tidak presiden datang? Tunggu presiden datang, kamu tunggu saja sampai dipecat. Dipecat langsung oleh presiden. Kamu tidak akan merasa dirugikan. Aku itu membela diri. Suamimu yang menggangguku. Siapa yang akan mempercayaimu? Dasar rubah betina. Kamu sembunyi apa? Kamu pikir kamu bersembunyi? Masalah ini bisa selesai. Lepaskan dia. Pak Presiden. Suamiku, suamimu apa? Sekarang aku resmi memberitahumu. Suamimu dipecat. Kenapa? Jelas-jelas suami saya yang jadi korban. Dia, rubah betina tak tahu malu ini, yang merayu suami saya. Dia adalah wanita bos saya. Kamu pikir dia akan tertarik pada suamimu? Pergi, jangan paksa aku mengusirmu. Aku harus memanggilmu Jiang Wan atau Shen Xiao Qiu. Aku harus memanggilmu Jiang Wan atau Shen Xiao Qiu. Panggil aku Jiang Wan saja. Aku suka nama ini. Baik. Jiang Wan. Aku butuh penjelasan. Paman, jangan marah. Aku menyembunyikannya darimu karena takut orang tuaku tahu tentang kehamilanku. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan memanfaatkanku untuk meminta uang darimu.
Orang tuamu dan adikmu sudah kuusir ke Nanguo 10 bulan yang lalu. Apa kamu tidak tahu? Ah, kenapa? Kamu terisolasi dari dunia luar ya? Ibu hamil tidak boleh main handphone. Lalu bagaimana kamu hidup? Kamu tidak punya pekerjaan, juga tidak punya penghasilan. Apa mengandalkan nenekmu untuk menghidupimu? Iya. Dia tidak mengizinkanku bekerja di luar. Takut aku kenapa-napa. Wan Wan. Orang tuamu sebelumnya menindasmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah mengusir mereka. Intinya, tetap tidak percaya padaku. Bukan begitu, mereka mengancamku dengan nenek. Nenek sampai jatuh sakit karena mereka, dua manusia sampah ini. Paman, mereka benar-benar tidak akan kembali lagi. Tidak akan. Percayalah padaku. Kamu dan nenek tidak perlu khawatir lagi. Xiao Qiyu. Orang yang selama ini ku cari. Ternyata adalah kamu. Kamu membohongiku selama ini. Maafkan aku. Orang tuaku tidak menyukai aku. Mereka juga tidak pernah mau mengakui aku sebagai putri mereka, jadi aku tidak ingin hidup dengan identitas ini lagi. Kalau begitu mulai sekarang, kamu adalah istriku, Nan Gongye. Ah, kamu apa? Kenapa? Kamu masih mau kabur?